adalah Ibu Nika Triana Rahayu SPD SD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Julu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Julu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara pengibasan budaya positif di sekolah. Dan kedua kalinya di sini saya Nadina Zahra sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan acara ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nika Triana Rahayu SPD SD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Julu. Kemudian acara yang keempat adalah acara inti, yaitu pengibasan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh ibu-ibu mulai dari SPD, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan kepada Ibu Nika Triana Rahayu SPD SD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Julu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Julu dan Ibu Dini dari SPD selaku CGP Angkatan 9 yang saat ini menjabat menjadi guru kelas 5 di SDN 1 Julu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kita dapat hadir bersama di ruangan kelas SDN 1 Julu dalam rangka beri
berbagi budaya positif oleh CGP kita Budi Luang dari SPD tanpa ada yang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu guru dan satu jurung yang saya hormati, alhamdulillah di SDN 1 Jurung ini semangat dari Bapak Ibu guru semuanya luar biasa. Ini dibuktikan dengan adanya program dari pemerintah. Di SDN 1 Jurung ini ada satu guru yang sudah menjadi CGP dan satunya lagi sudah mendaftar sebagai CGP dan di tahap 1 alhamdulillah lolos. Ini tinggal menunggu pengumuman tahap kedua kan ya Bu Indah. Ya, wawancara sudah belum. Ini semoga saja nanti Bu Indah juga lolos dan yang lainnya ikut daftar sebagai calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Kita semangat mengikuti program yang ada di pemerintah yaitu program guru penggerak yang mana nantinya akan mengacu dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini Bu Dini sebagai calon guru penggerak tentunya dibandingkan dengan teman-temannya itu maju satu langkah ke depan nih Bapak Ibu. Jadi Bu Dini itu pengetahuannya tentang CGP tentunya lebih banyak, maka dari itu monggo Bu Dini tugasnya menggerakkan teman-temannya di mana agar teman-temannya tergerak untuk melaksanakan apa yang sudah Bu Dini dapatkan di ilmu tentang CGP ya Bu Dini. Jadi Bu Dini tidak usah pelit-pelit untuk berbagi ilmu. Tentunya ilmunya luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena di program CGP ini ilmunya tidak sebanding dengan capeknya. Jadi ilmunya itu sangat luar biasa, penting sekali untuk Bapak Ibu guru semuanya. Dan Bu Dini sudah mendapatkan, insya Allah nanti berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya harus mendukung apa yang program-program dari Bu Dini, semuanya harus mendukung. Nah, di sini Bu Dini akan berbagi tentang budaya positif ya Bapak Ibu, di mana budaya positif ini tentunya sangatlah penting untuk mengembangkan karakter peserta didik kita ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yaitu pendidikan yang berpihak kepada siswa ya. Untuk membantu Bu Dini mencapai visi sebagai guru penggerak ya, kita juga harus tergerak. Bu Dini tadi kan menggerakkan kita ya, jadi kita harus tergerak dan memotivasi semuanya ya, warga sekolah itu kita motivasi semuanya untuk memiliki, meyakini dan menerapkan visi ataupun nilai kebijakan yang kita sepakati sehingga terciptanya budaya positif yang berpihak kepada murid kita Bapak Ibu ya. Nah, dalam membangun budaya positif Bapak Ibu, kita akan meninjau itu lebih banyak tentang strategi bagaimana menumbuhkan lingkungan kita, lingkungan warga sekolah yang positif bagaimana seperti itu ya. Dan kita itu diajak melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang kita laksanakan di lingkungan kita ini. Dan bagaimana strategi yang kita lakukan, yang kita laksanakan hanya praktek disiplin saja ya, atau sungguh-sungguh menjalankan disiplin kata Bapak Ibu. Mungkin itu ya dari saya Bapak Ibu yang saya hormati. Setelah ini nanti kita akan mengikuti diseminasi tentang budaya positif
dari Bu Dini Wulandari. Maka dari itu harapan saya Bapak Ibu mengikutinya dengan sungguh-sungguh, fokus dengan tema budaya positif ini, dan apabila kurang jelas mungkin Bapak Ibu nanti bisa menanyakan kepada Bu Dini, dan kita nanti harus proaktif ya dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya untuk Bu Dini yang untuk memenuhi tugasnya sebagai calon guru penggerak. Semoga Bu Dini dalam menjadi CGP untuk mencapai kelulusan nanti berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rektor Triana Rahayu. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti terkait penindasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Wulandari SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Juluk, Ibu Triana Rahayu, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik SDN 1 Juluk yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat berkumpul di SDN 1 Juluk tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Yang kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung, telah memotivasi saya selaku saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini dari Kabupaten Ponorogo. Saya berangkat dari SDN 1 Juluk. Tentunya dalam pendidikan ini sangat berat, dan tanpa panjenengan semua, atas dukungan panjenengan semua, saya juga tidak akan bisa sampai di titik ini. Bapak Ibu, ini adalah akhir dari modul 1. Akhir dari modul 1 yaitu modul dari guru penggerak. Di sini saya berdiri untuk berbagi ilmu. Tentunya tidak akan saya sebagai guru atau menggurui ilmu boten ya. Jadi intinya kita berbagi praktik baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, laksanakan setiap harinya dalam membimbing anak didik. Kita nanti akan bercocokan ya. Jadi kita akan menemukan satu visi yang harus kita laksanakan bersama-sama, tentunya untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Begitu ya. Selanjutnya, tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah tugas saya pada program guru penggerak angkatan 9, yaitu memenuhi aksi nyata modul 1.4 berbagi budaya positif. Yang kedua adalah sosialisasi budaya positif di sekolah, tentunya untuk sekolah kita tercinta di SDN 1 Juluk. Kemudian untuk pengertian budaya positif sendiri yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan
kepada murid. Jadi intinya budaya positif ini apa yang sudah dilakukan anak tentunya untuk mendisiplinkan siswa, dan tentunya kita sebagai guru hanyalah sebagai seorang petani, sebagai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada trilogi pendidikan ing Ngarsa Sukurodo, ing Mandya Karso, Turpuri Handayani. Jadi intinya kita adalah menghamba kepada siswa. Jadi siswa adalah topik utama yang harus kita merdekakan, seperti itu. Nah, di budaya positif ini kita sebagai pendidik haruslah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Maksud saya di sini adalah ketika kita mendisiplinkan siswa dengan budaya positif, maka tumbuhlah kesadaran dari diri mereka sendiri. Jadi dari intrinsik mereka sendiri, tanpa kita suruh untuk menyatu kelas, mereka akan tersadar sendiri untuk waktunya menyatu. Ketika jam pelajaran dimulai 07.00, tidak akan ada siswa yang berangkat terlambat, begitu kiranya. Jadi intinya bagaimana perilaku atau kebiasaan siswa itu membudaya di lingkungan sekolah tanpa kita mendorongnya, seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukanlah orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut KHD, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Jadi intinya kembali lagi kepada motivasi intrinsik dari diri siswa sendiri. Kemudian ada tujuan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika Ibu Nika Triana Rahayu pertama kali datang ke sekolah ini, ada satu budaya positif baru yang tertanam di lingkungan sekolah kita, bahwa itu juga termasuk dalam visi saya sebagai guru penggerak, yaitu ada budaya 5S. Jadi ada senyum, salam, sapa. Nah, setiap hari, setiap pagi kita menjemput putra putri anak didik kita di depan gerbang sekolah, seperti itu ya. Untuk menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah, sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, ada menguatkan peran sebagai guru melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Kemudian selanjutnya menjadi bekal pengalaman belajar dari guru dan siswa. Kemudian disiplin positif ini tercipta dari motivasi intrinsik yang sudah saya sampaikan tadi, dapat melahirkan nilai kebajikan universal. Jadi universal itu berlaku untuk semua warga sekolah. Jadi yang namanya budaya itu tidak hanya siswa saja yang melakukan, yang mempraktekannya. Jadi semua warga sekolah haruslah menerapkan budaya positif tersebut. Contoh, kalau misalkan masuk kelas pukul 07.00, jadi kita juga sebisanya haruslah tepat
waktu berikut ya Bapak Ibu. Insya Allah. Kemudian nilai kebajikan dapat dilihat pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa mawar? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dan ternyata itu cuma berharga. Dan ini juga ada lagunya. Bagaimana kita berdiri sejenak, kita lakukan menggunakan gerak supaya sekalian speaking. Monggo. Sudah. Terima kasih. Karena jadinya mohon maaf kalau ada selanjutnya yaitu adalah langkah awal yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Yang namanya kesepakatan, jadi nanti harapannya di dalam modul yang saya pelajari yaitu modul 1, ketika kita mengantarkan peserta didik membuat kesepakatan kelas, timbullah mereka itu menjadi keyakinan kelas. Kalau mereka sudah yakin akan kata sepakat yang sudah disepakati bersama, akan menjadi budaya positif, yaitu termotivasi dari diri sendiri yang berasal dari intrinsik untuk mempraktekkan apa yang sudah disepakati bersama satu kelas. Tentunya sebelum saya mempelajari modul 1 ini, saya lihat Bapak Ibu dulu sudah banyak yang mempraktekannya di kelas masing-masing. Seperti yang kita pinjam ini kelas 1, di situ sudah ada yang namanya kesepakatan kelas 1. Tepuk tangan untuk bimbingan kelas 1. Alhamdulillah sudah ada budaya positif. Coba sedikit diceritakan Bu, bagaimana sudah tertanam di situ, kemudian anak-anak kelas 1 ini bagaimana? Monggo kepada Bu Indah, persilakan. Terima kasih Bu Nini. Kesepakatan kelas 1 ini dibuat karena ya maklum untuk kelas 1 anak-anak itu masih sulit untuk diarahkan karena ya masa transisi dari TK ke SD. Maka dari itu saya buat kesepakatan kelas di sini. Contohnya seperti masuk kelas tepat waktu, kemudian berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, menghargai guru dan teman, selanjutnya menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang terakhir yaitu berbicara yang baik dan
Jeruk ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain ingin menceritakan kelasnya bagaimana, apakah sudah ada kesepakatan kelas ataukah memang belum dan masih mau dilaksanakan? Tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda. Sedikit bercerita untuk di kelas 5 Bapak Ibu, ketika saya bertemu pertama kali dengan mereka, ketika masuk kelas tanpa ada ucapan salam, tanpa ada mengetok pintu, kemudian ketika ingin pergi ke belakang, mereka tanpa izin guru, tipis balik seperti itu. Nah, berawal dari sini kami selaku wali kelas 5 membuat kesepakatan kelas, yaitu meminta izin jika mau keluar ruangan dan mengucapkan salam serta untuk pintu jika mau masuk ruangan. Alhamdulillah sampai sekarang budaya ini sangat-sangat baik dan sangat mereka sangat bersemangat melakukan ini. Bayangkan kalau mereka satu kali keluar kelas izin, kemudian masuk lagi mengucapkan salam, kemudian teman-temannya menjawab salam tersebut. Budaya ini sangat positif menurut saya ya. Jadi di sini ada salam, kemudian ada jawab salam. Bagaimana di agama kita juga dianjurkan bahwa seperti itu ya. Selanjutnya, setelah ada kesepakatan kelas yang sudah terbentuk dengan anak-anak, timbullah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati bersama. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi diingat lagi bahwa kalau peraturan kita yang menentukan, anak yang mempraktekkan misalkan, mereka kira-kira ikhlas atau berundel Bapak Ibu. Nah, mestinya berundel, kamu setiap hari Senin pakai yang putih. Nah, misalkan kalau seperti itu kita buat kesepakatan kelas, setiap hari mengenakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kalau misalkan kita mampu menumbuhkan hal yang seperti itu kepada anak, kepada siswa, tentulah itu akan menjadi sebuah peraturan, sebuah keyakinan yang memang harus dilakukan tanpa ada suruhan dari orang lain. Nah, untuk menentukan atau menyusun keyakinan kelas itu yang pertama, langkah-langkah pembuatannya yaitu siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi siswa sendiri mampu berpendapat apa yang dirasakan. Jadi aku itu mau membuat kesepakatan yang seperti apa toh. Jadi dia berusaha untuk mengeluarkan unek-uneknya di depan kelas. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Selanjutnya, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kemudian yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Sekarang saya sedikit bertanya untuk yang kelas 1 kemarin, untuk kelas 4 dulu. Dengan sudah buat peraturan kelas? Alhamdulillah sudah dapat juga. Kemudian coba bagaimana Bu cara menyusunnya atau maupun dari praktek baiknya? Monggo. Sebelumnya terima kasih untuk ini. Awal mula terbentuknya keyakinan kelas 4 itu dimulai dari awal tahun ajaran
mana yang sekiranya semuanya setuju dan bisa menjalankan. Nah, setelah itu baru terbentuk keyakinan kelas. Dan alhamdulillah sampai saat ini keyakinan kelas itu tetap berjalan dan ada perubahan yang terjadi dalam diri anak, terutama masalah disiplin. Terima kasih kepada Ibu Guru kelas 4. Selanjutnya, adakah cerita yang lebih menarik lagi dari Bu Lilis? Monggo, Bu Lilis adalah paling kelas 3 dari SDN 1 Juruk. Monggo, Bu. Terima kasih kepada Ibu ini. Cerita saya di kelas 3. Kelas 3 itu anak-anaknya ya apa ya, untuk membuat disiplin itu sangat susah. Kemarin kita buat kesepakatan juga bersama, anak-anak juga membuat itu kesepakatan sendiri-sendiri, kemudian dikumpulkan, kita bersama, kita kesepakati bersama-sama. Akhirnya anak-anak ya lama-lamaan bisa mematuhi kesepakatan tersebut. Seperti itu anak kelas 3. Terima kasih. Tepuk tangan kepada Ibu Lilis. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada berbaginya Bu Elia. Bu Elia ini adalah Ibu Guru kelas 2 dari SDN 1 Juruk. Monggo Bu Elia. Kalau untuk kelas 2, saya membuat kesepakatan kelas itu di luar dari aturan atau tata tertib yang sudah ada. Kan di tembok kelas 2 sudah ada tata tertib sekolah dan tata tertib untuk kelas. Terus untuk kesepakatan itu dibuat di luar dari tata tertib atau aturan yang sudah ada. Misalnya saling menjelekkan temannya, saling menjelek-jelekan dengan nama atau dengan perbuatan, sehingga anak-anak juga paham apa yang harus dilakukan pada kesepakatan itu dengan yang dulu dengan dendam. Kalau misalnya ada salah satu anak menonjok temannya atau menyakiti temannya dengan kata-kata, denda 1.000 rupiah. Terus uang dendanya itu dulu dikumpulkan, diberikan kalender. Isinya kalender itu foto-foto anak-anak, kegiatan anak-anak selama di sekolah. Begitu Bu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Elia Nasida. Satu pertemuan baru bahwa di situ ada peraturan, tentunya juga ada sanksi. Kalau memang peraturan itu sudah ditentukan satu kelas, sanksinya juga memang harus ditentukan bersama. Jadi intinya kita membudayakan agar mereka atau anak didik juga bersikap tanggung jawab maksimal terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Bu Elia, tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya untuk buku mata pelajarannya dulu diwakili oleh Ibu Nadi. Nah, Ibu Nadi ini adalah Ibu Guru mata pelajaran bahasa Jawa sekaligus ekstrakurikuler yang ada di SDN 1 Juruk. Monggo kepada Ibu Nadi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Juni. Jadi mungkin untuk kesepakatan kelas itu hampir sama seperti Bu Lilis, Bu Cia dan juga Bu Elia selalu berkelas. Tapi mungkin penambahan dari saya adalah dimana sebelum membuat kesepakatan kelas itu saya meninjau masalah yang sering terjadi pada anak-anak, tentunya terkait perilaku yang kurang baik atau negatif. Dari situ saya membuat list terkait hal apa yang kiranya perlu saya ubah supaya perilaku anak-anak itu menjadi lebih positif lagi. Kemudian juga sama setelah saya membuat list, di situ kita membuat kesepakatan bersama antara saya guru mapel dan juga siswa-siswa saya, karena dengan seperti itu tidak ada keterkaitan atau tidak ada pihak yang memihak atau membuat anak-anak itu merasa tidak nyaman dengan kesepakatan saya. Jadi dengan kesepakatan yang saya telah susun, kemudian anak-anak juga
Seperti misal di hari Senin seharusnya memakai kaos kaki yang warnanya putih, tapi ada juga beberapa anak-anak yang memakai warna pink, entah coklat atau hitam. Mungkin sebelumnya sudah diingatkan oleh guru kelasnya, tapi memang anak-anak juga terkadang belum sadar terkait hal itu atau mungkin hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi ketika saya tambahkan lagi, saya ingatkan lagi anak-anak menjadi lebih paham terkait aturan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali aturan, tapi mungkin kita sampaikan lain waktu karena juga acaranya masih panjang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nadina Zila, begitu semangat juga sebagai pelopor muda dari SDN 1 Juluk ya. Semangat terus ya Mbak Nadine. Monggo Bapak Ibu santai mawar, apa yang dihidangkan di depan mau dibuka, dinikmati seadanya. Selanjutnya ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita itu sebagai seorang pendidik. Bahwasanya posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita sebagai seorang pendidik itu ada penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat ada monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah seorang manajer. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama ada penghukum. Bahwa seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Apakah kita masih melakukan hal yang seperti ini? Tidak ya, tidak. Kita sangatlah menghindari untuk posisi kontrol yang pertama ini. Kemudian yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi bagaimana kita itu memunculkan bahwa mereka itu memang kalau salah mengaku salah. Tentunya Bapak Ibu semua lebih hebat dan sangat top untuk melakukan posisi kontrol yang kedua ini. Apalagi yang nomor 3 sebagai teman. Sebagai teman ini mestinya yang paling banyak mempraktekkan itu adalah ibu guru kelas bawah ya. Bahwa mereka itu mesti ya banyak anak yang manja-manja. Ada yang mau bercerita mungkin BR ya lagi. Punya temankah di kelas 1 Wira? Alhamdulillah semuanya teman. Ketika posisi kontrol Bu Indah itu sebagai teman, jika ada salah satu anak itu menangis di kelas, apa yang Bu Indah lakukan Bu? Oh, didenang-denang. Didenang-denang itu bahasa Indonesianya apa? Tidur sama Bu Indah tidur. Jadi pendekatan personal seperti ini Bu Indah sama ini. Selanjutnya guru sebagai monitor atau pemantau. Pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui tadi. Kemudian seorang manajer, yaitu seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi intinya kita merubah peradaban atau budaya masa lalu menjadi budaya masa sekarang dengan merdeka belajar. Di situ ada gambar seorang guru membawa gisik. Pernahkah digitek kita pada zaman lampau? Nah, membawa gisik bahwa mereka itu tunduk atau patuh kepada bapak gurunya karena ada perasaan takut ya. Aku itu digitek, aku tulis. Kok gak aku selalu dijepit. Nah, seperti itu. Jadi masalah pendidikannya seperti itu. Marilah kita mengubah pemahaman kita, yaitu bagaimana memerdekakan siswa dengan cara kita sendiri. Seperti kesepakatan kelas yang berubah menjadi keyakinan sehingga membentuk budaya positif. Monggo lanjut.
Kemudian ada langkah awal yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas tadi, di mana kesepakatan kelas berisi aturan yang membantu guru dan siswa bekerja sama dalam membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, ini Bapak Ibu, ada upaya menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya. Nah, ini akan disampaikan oleh Bu Lilis ini sebagai pendidik. Bagaimana Bu Lilis? Bu Lilis ini adalah guru senior di SDN 1 Dulu. Terima kasih kepada Bu Dini. Ini upaya saya menjadikan disiplin muslim sebagai sebuah budaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti itu, Bu Dini. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Jadi bagaimana seorang siswa itu memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri tanpa disuruh oleh gurunya. Monggo lanjut. Nah, di sini ada satu lagi ilmu yang saya dapat di modul 1, Bapak Ibu. Di situ ada yang namanya restitusi. Restitusi ini itu digambarkan dengan sebuah segitiga. Namanya segitiga restitusi. Itu juga ada 3 langkah dalam penyelesaian sebuah masalah. Tentunya mereka anak didik ketika datang sekolah pastinya ada masalah, walaupun itu di rumah atau di sekolah dengan temannya, seperti itu. Jadi intinya kita dituntut untuk bagaimana membantu siswa menyelesaikan dari sebuah permasalahan tersebut. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah kita bangun bersama tadi, kita ingatkan kembali dengan tujuan kesalahan yang sudah diperbuat atau dilakukan itu tidak diulangi lagi, seperti itu. Nah, untuk menstabilkan identitas itu langkahnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Begini juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, jadi kita intinya membangun pertemanan tadi ya. Jadi ada lima hal yang harus kita lakukan tadi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama yang harus kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian bertanya lagi, boleh adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau dia sudah mampu mengutarakan apa yang di nomor 3 ini, yaitu menanyakan keyakinan, maka diharapkan kesalahan itu tidak terjadi yang kedua kalinya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Coba untuk sesi ini saya menginginkan kita bercermin apa kesalahan peserta didik kita, kemudian bagaimana cara kita memecahkan masalah tersebut, ya, dengan melakukan segitiga restitusi tadi. Yang pertama ada validasi tindakan.
yang bisa ditanyakan itu antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, dan selanjutnya itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kemudian yang kedua ada menstabilkan identitas. Itu ada 6 pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada peserta didik. Intinya di menstabilkan identitas ini adalah kita sebagai seorang pendidik juga pernah loh melakukan kesalahan. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan ini sehingga muncullah yang kelima, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, kata-kata pertanyaannya itu misalkan apa yang kita percaya sebagai guru di kelas. Kemudian selanjutnya, kamu mau jadi orang seperti apa toh? Monggo sejenak kita pikirkan, sejenak kita ingat-ingat kesalahan peserta didik apa yang sudah kita berhasil mencari solusinya sebagai seorang pendidik. Monggo dimulai dari kelompok yang muda, Adik Nasila. Mungkin untuk terkait kesalahan pada anak itu yang paling utama adalah anak-anak sering datang kesiangan. Misalnya di hari Senin kita itu rutin melaksanakan upacara bendera di mana jam 7 tepatnya itu kita sudah memulai acara. Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang datangnya mungkin jam 7 lebih. Jadi mereka tidak bisa mengikuti upacara. Mungkin itu salah satu kesalahan yang anak-anak lakukan. Kemudian di waktu hal itu mungkin ada beberapa hal yang biasanya kami para guru tanyakan dengan seperti yang disampaikan Budi tadi memvalidasi data. Jadi mungkin kita salah satu pertanyaan yang seperti itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi tidak kita langsung menindas anak-anak untuk kamu tidak boleh berangkat jam 7 karena ini sudah waktunya upacara dimulai. Jadi mungkin kita menggunakan salah satu pertanyaan yang baik seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kamu boleh berangkat jam 7, tapi kamu juga harus memperbarui sikap kamu untuk berangkat lebih pagi lagi. Terus kemudian yang menstabilkan identitas. Jadi kita memberikan salah satu pengaruh seperti salah satu pertanyaannya, yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya ketika anak-anak berangkat jam 7 kita tidak harus mendistract anak-anak untuk kamu ini salah. Seperti itu nanti akan berdampak pada psikologis anak. Jadi mungkin dengan menyampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, itu akan sedikit menenangkan mental dan hatinya anak. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi intinya setelah anak-anak berbuat salah, yaitu berangkat jam 7, kita meyakinkan keyakinan anak, yaitu intinya memberikan hal utama. Kalau anak-anak berangkat lebih pagi, tentunya itu akan baik dan tentunya itu akan menjadi salah satu bentuk disiplin diri bagi anak dan nantinya akan menjadi salah satu faktor atau perbuatan yang positif yang dapat dilakukan oleh anak. Mungkin seperti itu Bujana. Terima kasih. Sudah sangat gamblang bahwa segitiga restitusi memang sebuah istilah baru, tapi kita sudah lama mempraktekkan hal ini. Seperti itu intinya. Ini adalah kebiasaan pukul 7 berangkat sekolah. Mungkin ada bapak ibu guru yang lain dari kelas mana, mungkin kelas 1.
rekapitulasi untuk ini terkait segitiga restitusi itu bagi saya itu istilah yang baru karena saya belum cek itu ya begini. Padahal dalam keseharian kita itu sebenarnya sudah menerapkan hal tersebut. Misalnya seperti awal-awal waktu tahun ajaran baru ketika anak-anak belum membuat keyakinan kelas, itu anak-anak kalau istirahat itu sering lupa ketika memakan snack waktu istirahat itu buang sampahnya masih berserakan atau ditinggal di mana seperti itu. Kemudian akhirnya waktu masuk pelajaran yang jam kedua itu anak-anak keluhnya kelasnya tidak nyaman, kelasnya bau seperti itu. Jadi ketika seperti itu semuanya satu kelas itu ditanya, tadi kira-kira yang membuang sampah tidak pada tempatnya itu siapa? Kira-kira kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, kita belajar nyaman atau tidak? Dengan kejadian tersebut, kita tanya lagi, kira-kira setelah melakukan hal tersebut, apakah kalian belajar di kelas itu nyaman? Ternyata jawabannya anak-anak itu tidak. Nah, untuk selanjutnya, saya menanyakan ke anak-anak, kalau sudah seperti itu, bagaimana respon kamu? Bagaimana tindakan kamu selanjutnya? Anak-anak akhirnya tersadar, saya buangnya sampah nanti di tempat sampah. Setelah seperti itu timbullah keyakinan atau kesepakatan kelas di antara anak-anak itu ketika di kelas membuang sampahnya harus pada tempatnya. Ketika jam pelajaran dimulai, kelas itu harus sudah bersih agar ketika belajar itu anak-anak merasa nyaman, sehingga ketika kita menyampaikan materi, anak-anak itu akan mudah untuk memahami seperti itu. Contohnya seperti itu kalau kita. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Begitulah secara gamblangnya bahwa di ilmu segitiga restitusi itu adalah barang baru. Tetapi pada intinya kita sudah melaksanakan atau sudah menerapkannya bahkan setiap hari di kelas kita. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan budaya positif. Kesimpulan ini akan disampaikan oleh Ibu Guru kelas 2, monggo Bu Elia. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam menuju sebuah tujuan bersama. Penerapan budaya positif yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, di mana menuntut siswa agar menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kebiasaan selama ini di sekolah, jika murid melakukan pelanggaran, guru akan langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tentunya, dalam menerapkan budaya positif ini, diperlukan kolaborasi antara seluruh elemen warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dan murid. Sekian, Terima kasih atas kesimpulan yang sudah Bu Elia sampaikan tadi. Untuk selanjutnya yaitu saya akan sedikit mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu guru semuanya bahwa kita memiliki budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, ya.
Di sini saya menuliskan 7. Mungkin nanti ada Bapak Ibu guru, mungkin saya terlupa bahwa kita memiliki budaya positif baru yang belum saya tuliskan di situ. Saya bacakan dulu, kemudian nanti yang mau menambahkan monggo. Yang pertama ada melaksanakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada cinta kebersihan dan lingkungan, bahwa kembali lagi sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Kemudian yang ketiga ada kejujuran. Terbukti kejujuran ini kita sudah mampu memiliki kantor kejujuran. Jadi anak-anak mengambil jajan, kemudian membayarnya sendiri, dan kita hanyalah sebagai pemantau saja dari kegiatan anak ini. Yang keempat ada religius. Religius ini langsung dipandu oleh ibu guru agama. Salah satunya kemarin sudah melaksanakan praktik sholat duha. Yang kelima yaitu ada kepedulian. Yang keenam toleransi, dan yang ketujuh adalah sikap nasionalis. Apakah ada yang lain? Ampun? Sudah? Cukup ya? Sebelum kita akhiri, kita SBY terlebih dahulu. Monggo kita berdiri sejenak. Ini adalah SBY-nya Aram Samsam. Jadi kita bergerak, bernyanyi menurut dengan instruktur yang ada di depan. Aram Samsam, menurut ibu. Maju ke depan meja ya, atau di sampingnya ngoten. Monggo. 3, 2, 1, Sabina. Terima kasih Bapak Ibu. Penutup yang terakhir dari saya yaitu SBY Aram Samsam ini. Akhirnya di penghujung acara diseminasi budaya positif sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk kemajuan SD kita tercinta SDN 1 Julu ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu
waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Guru dari SPG. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, saya mewakili Ibu Guru dari SPG yang menyelenggarakan acara pembebasan pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan beberapa hal yang kurang berkenan bagi kita semuanya. Dan tak lupa, semoga dengan adanya kegiatan pembebasan budaya positif ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi tentunya dalam hubungan budaya positif di SD Negeri 1 Juluk. Di akhir saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Triana Rahayu dan juga Bapak Ibu guru sekalian atas waktu yang telah diberikan untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah.